Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Caroline Juliana Alfianis, NPM 2001072004, jurusan Tadris IPS, mata kuliah Tauhid dan Ilmu Kalam. Di sini saya akan memenuhi ulangan tengah semester mata kuliah Tauhid dan Ilmu Kalam. Yang pertama, materi Ilmu Kalam dari makalah kelompok 1. Ilmu kalam muncul setelah Rasulullah SAW wafat. Ilmu kalam merupakan ilmu yang berisi pembahasan tentang keyakinan. Timbulnya ilmu kalam disebabkan dua faktor, yang pertama internal dan eksternal. Yang pertama internal, terdiri dari dakwah Al-Quran, pembukaan negara-negara baru yang biasa disebut dengan futuhat, dan juga masalah-masalah politik. Yang kedua, faktor eksternal, terdiri dari masuknya orang-orang dari agama yang beragama, masih membawa pemahaman dan kepercayaan agama dan ajarannya. Bentuk pembelaan terhadap serangan agama, kelompok di luar Islam, kesibukan para ulama dalam bidang ilmu filsafat. Adapun dasar-dasar ilmu kalam. Ilmu kalam. Yang pertama, Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan Hadis merupakan sumber utama yang menerangkan tentang wujud Allah, sifat-sifatnya, perbuatannya, dan permasalahan akidah Islamiyah yang lainnya. Sebagai sumber ilmu kalam, Al-Quran banyak menyinggung hal yang berkaitan dengan masalah keutuhan, diantaranya sebagai berikut. Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1-4 ini menunjukkan bahwa Allah Maha Esa. Quran Surat Asy-Syura ayat 7 menunjukkan bahwa Tuhan tidak menyerupai apapun di dunia ini. Ia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Quran Surat Al-Furqan ayat 59 menunjukkan bahwa Tuhan yang Maha Penyayang bertahta di atas arsy, yang pencipta langit, bumi, dan semua yang ada di antara keduanya. Quran Surat Al-Fat ayat 10 menunjukkan Tuhan mempunyai tangan yang selalu berada di atas tangan orang yang melakukan sesuatu selama mereka berpegang teguh dengan janji Allah. Quran Surat Toha ayat 39 menunjukkan bahwa Tuhan mempunyai mata yang selalu digunakan untuk mengawasi seluruh gerak, termasuk gerakan hati makhluknya. Ayat-ayat di atas berkaitan dengan zat, sifat, asma, perbuatan, tuntunan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan eksistensi Tuhan. Masalah-masalah dalam ilmu kalam juga disinggung dalam banyak hadis. Contohnya seperti hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Ia mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, "Akan menimpa umatku yang pernah menimpa Bani Israel telah terpecah belah menjadi 72 golongan. Dan umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya akan masuk neraka, kecuali satu golongan saja. Siapa mereka itu, wahai Rasulullah?" Tanya para sahabat. Rasulullah menjawab, "Mereka adalah yang mengikuti jejakku dan sahabat-sahabatku." Syekh Abdul Qadir mengomentari bahwa hadis yang berkaitan dengan masalah faksi umat ini, yang merupakan salah satu kajian ilmu kalam, mempunyai sanad yang sangat banyak. Di antara sanad yang sampai kepada Nabi adalah yang berasal dari berbagai sahabat, seperti Anas bin Malik, Abu Hurairah, Abu Ad-Darba, Jabir, Abu Sa'id Al-Khudri, Abu bin Khattab, Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Abu Ummah, dan Watsilah bin Al-Aqsa. Ada pula riwayat yang hanya sampai kepada sahabat. Di antaranya adalah hadis yang mengatakan bahwa umat Islam akan terpecah belah ke dalam beberapa golongan. Di antara golongan-golongan itu hanya satu saja yang benar, sedangkan yang lainnya itu sesat. Yang kedua, pemikiran manusia. Sebagai salah satu ilmu kalam, pemikiran manusia berasal dari pemikiran umat Islam. Di dalam Al-Quran banyak sekali terdapat ayat-ayat yang memerintahkan manusia untuk berpikir dan menggunakan akalnya. Di antara ayat-ayat tersebut yaitu Quran Surat At-Tariq ayat 5-7 yang berbunyi, "Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan,
Dia diciptakan dari air yang memancar yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Pertanyaan untuk ilmu kalam dari makalah pertama yaitu apakah manfaat yang dapat dipelajari dalam ilmu kalam? Yaitu menguatkan keimanan, memberikan jawaban atas penyimpangan sebuah ajaran, dan mengamalkan ajaran Islam dengan baik. Yang kedua, pemikiran kalam Jabariyah dan Qadariyah, makalah kelompok kedua. Pengertian aliran Jabariyah dan Qadariyah. Aliran Jabariyah berpendapat bahwa perbuatan manusia sudah ditentukan Allah, manusia terikat dengan takdir Allah. Mereka tidak memiliki kebebasan dan kemerdekaan dalam kehendak. Sedangkan aliran Qadariyah berpendapat bahwa perbuatan manusia ditentukan oleh manusia itu sendiri. Latar belakang munculnya aliran Jabariyah dan Qadariyah. Latar belakang munculnya aliran Jabariyah dan aliran Qadariyah yaitu tidak terlepas dari aliran-aliran ilmu kalam sebelumnya, yaitu aliran Khawarij dan Murji'ah. Sementara dalam teologi muncul aliran Mu'tazilah. Aliran-aliran ini banyak terjadi kontak dengan agama-agama lain di luar Islam. Akhirnya lahirlah aliran Jabariyah dan aliran Qadariyah. Aliran Jabariyah dan aliran Qadariyah. Aliran Jabariyah adalah aliran yang mempunyai pemikiran bahwa semua yang terjadi pada makhluk, terutama kepada manusia, adalah sudah menjadi kehendak Allah, sudah ditakdirkan oleh Allah. Manusia pun tidak dapat kuasa untuk merubahnya. Sedangkan aliran Qadariyah adalah aliran yang memiliki pemikiran bahwa manusia mempunyai kuasa penuh atas dirinya, manusia memiliki kemerdekaan atas dirinya sendiri. Dalil yang menjelaskan aliran Jabariyah dan aliran Qadariyah yaitu Quran Surah As-Saffat ayat 96 yang menjelaskan aliran Jabariyah, yang artinya, padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Quran Surah Al-Kahfi ayat 29 yang menjelaskan aliran Qadariyah, yang artinya, dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang yang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang bisa menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Adapun pertanyaan dari makalah kelompok kedua ini yaitu apa perbedaan dan persamaan aliran Jabariyah dan aliran Qadariyah? Perbedaan dan persamaan dari aliran Jabariyah dan Qadariyah yaitu: pertama, perbedaan aliran Jabariyah meyakini bahwa segala perbuatan manusia sudah diatur dan dipaksa oleh Allah sehingga manusia tidak memiliki kemampuan dan kehendak dalam hidup. Sedangkan Qadariyah meyakini bahwa Allah tidak ikut campur dalam kehidupan manusia sehingga manusia memiliki wewenang penuh dalam menentukan hidupnya dan dalam menentukan sikap. Sedangkan persamaan dari aliran Jabariyah dan Qadariyah yaitu sama-sama aliran kepercayaan teologi sesuai dengan konteks politik yang terjadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.